tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kau sembunyikan di belakang salib-Mu. Kau yang ada di depan Tuhan. Biarlah sore hari ini kami boleh menjadi Maria-Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar nasihat-Mu, mendengar teguran-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar. Kita semua di sini sama ya Bapak Ibu. Kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui, mempelajari bagaimana mentalitas kerajaan surga. Karena setiap orang Kristen harus punya mentalitas kerajaan surga. Jangan punya mentalitas kerajaan dunia. Berbahaya sekali ya. Nah, saat-saat ini Bapak Ibu, kita sering kali ya mendengar mental health. Bapak Ibu tahu ya, itu kesehatan mental. Banyak mungkin Bapak Ibu yang punya cucu atau punya anak yang sudah remaja sering kali berkata seperti itu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu juga bingung Bapak Ibu. Kita menegur, katanya nanti kena mental, nggak terima. Ya seperti yang Bugem pernah ceritakan, Mami, kalau mau masuk kamar ketuk pintu dulu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau kita bilang, loh kamu ini loh anaknya Mami, kan dia nggak apa-apa. Tidak boleh Mami. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nanti akhirnya saya juga gitu, saya punya anak juga gitu. Saya beritahu, saya tegur gini, dia bilangnya seperti itu. Dia sampai histeris, teriak-teriak. Terus saya akhirnya bilang gini, terus maumu apa? Dikasih tahu, katanya mental health. Nggak dikasih tahu, kamu mau jadi apa? Susah kan ya Bapak Ibu, ngomong sama anak zaman sekarang itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Saya punya anak 4, 1, 2, 3 gampang kalau diomongin. Tapi yang kecil ini, yaitu Bapak Ibu ikut gen yang baru-baru ini, tidak tahu gen apa yang baru-baru ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikasih tahu itu selalu bantah terus, kita argumen terus. Akhirnya saya yang gini, ya sudah, kamu yang pinter, kamu yang jadi mama, mama yang jadi kamu. Baru dia berhenti Bapak Ibu. Nah kita kalau nggak punya pegangan Bapak Ibu, kalau kita nggak punya mental kerajaan surga, berbahaya bagi anak-anak muda zaman sekarang. Makanya seringkali kita dengar anak muda ada yang bunuh diri. Nanti kuliah berat sedikit, akhirnya bunuh diri. Seperti itu Bapak Ibu. Kadang anak saya pernah cerita melukai dirinya sendiri. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kadang Bapak Ibu ada, mereka bilang itu barbut. Jadi tangannya ini dilukai sendiri, disileti sendiri. Itu karena mentalnya sudah nggak baik Bapak Ibu. Jadi penuh dengan tekanan. Anak sekarang kalau ditekan nggak bisa, jadi seperti itu. Nah kita nggak mau ya, kita menjadi orang Kristen yang tidak punya mental yang bagus. Kita mau mental kita itu mental kerajaan surga Bapak Ibu. Nah kita baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman.
dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, seringkali kita juga mendengar kalau habis pilpres ya, tentunya rumah sakit jiwa itu katanya banyak yang penuh Bapak Ibu. Karena apa? Mereka tidak kuat iman. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga akhirnya uangnya habis, utangnya banyak, nggak jadi legislatif. Nah, penuh dengan ketakutan bagaimana dia harus mengembalikan uang itu sedangkan uangnya dia sudah habis. Nah, Bapak Ibu, kita nggak mau seperti itu. Kita mau orang Kristen itu yang punya iman yang kuat, punya iman yang teguh di dalam Tuhan, ya. Nah, bagaimana sih caranya kita itu membangun mentalitas kerajaan surga? Yang pertama, kita harus tanggalkan beban dan dosa seperti yang di ayat tadi yang kita baca ya Bapak Ibu. Kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengingat pengorbanan Kristus. Kalau kita lakukan tiga ini, kalau kita pegang tiga ini terus di dalam hati dan pikiran kita, saya yakin dan percaya, kita semua punya iman-iman yang mentalnya seperti baja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Meskipun ada badai pencobaan, silih datang berganti, kita tidak tergoyahkan. Ya. Nah, yang pertama, tanggalkan beban dan dosa. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita agar supaya kita lepas dari ketakutan. Karena dosa itu Bapak Ibu, itu mengejar-ngejar kita. Kalau kita berbuat dosa, kita pasti ada ketakutan. Katakanlah kita misalnya tanpa sengaja ini ya, memecahkan atau menghilangkan barang yang paling berharga di rumah. Kalau waktu itu tidak ada orang satupun, misalnya kita pecahkan ini ya, kita pecahkan, kemudian kita tata kembali menjadi seperti utuh. Nah, sewaktu yang pemiliknya datang, dia lihat, loh, katakanlah ibu kita ya, loh, siapa ini yang mecano, misalnya vasnya mama. Kamu ya? Enggak. Loh, masa kamu enggak tahu? Kan yang di rumah kamu. Enggak, aku loh enggak pegang beras. Nah, itu sudah suatu dosa Bapak Ibu. Tapi terus menghantui terus kan? Apalagi kalau ada saksinya. Waduh, misalnya ada kakaknya atau adiknya. Wah, ini enak ini jadi ladang duit ya. Kalau kamu nggak beli no koko burger, tak bilang no mama. Nah, seringkali anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Nah sama, kita orang dewasa seringkali juga begitu Bapak Ibu. Kita itu berkompromi dengan dosa-dosa kecil, menutupi kejahatan, menutupi kesalahan orang lain, itu dosa Bapak Ibu. Jangan dikira kita nutupi, kita nggak berbuat kok. Jangan, kita nggak berbuat tapi kita tahu. Tetapi kita berkompromi dengan dosa. Dosa kecil lagi apa Bapak Ibu? Yang biasanya ibu-ibu suka sekali ini, gosip. Nah, ya kan? Gosip makin digosok makin sip. Nah, karena apa? Karena makin digosok makin sip. Karena dibumbui Bapak Ibu. Dibumbui. Kalau tadinya hambar, dibumbui, ditambah cabai, ditambah garam, ditambah lada, ditambah gula, sehingga rasanya semakin enak. Lah kalau semakin enak terus diomong terus, si A ini loh begini. Nanti si A bilang ke si B bilang ke si C.
Kata nih, padahal masih kata nih Bapak Ibu. Tapi itu sudah dipercaya. Coba kita punya iman yang seperti itu terhadap Kristus. Kata nih loh, Yesus itu begini. Tapi kita sudah percaya benar-benar katanya itu. Tapi enggak ya Bapak Ibu. Seringkali kita lebih percaya yang jelek daripada yang baik. Nah itu Tuhan nggak mau Bapak Ibu. Sekecil apapun dosa tetap dosa dan upahnya tetap maut. Karena iblis pasti menuntut Bapak Ibu. Menuntut sama Tuhan. Duh, anakmu lu berbuat dosa. Meskipun tuh dosanya kecil tetap dosa. Ayo, nggak mau hukum. Pasti kita mendapat hukuman. Entah sekarang, entah besok, tetap ada Bapak Ibu. Seperti yang seringkali saya saksikan. Saya juga begitu, berbuat dosa dulunya, kurang ajar sama Tuhan. Tetap saya diampuni. Tuhan mengampuni. Tuhan tidak pernah tidak mengampuni. Kecuali satu, kalau kita menghujat Roh Kudus itu nggak ada ampun. Tapi Tuhan masih mengampuni. Tetapi meskipun pengampunan diberikan, tapi jangan lupa hukuman tetap dijalankan. Kita tetap diberi hukuman, Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau sampai kita tuh menanggung hukuman. Duh, cek sorone hidup di dunia sekali aja kok cek soroin. Jangan, Bapak Ibu. Kita lebih baik ikut Kristus. Meskipun kita menderita, tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Seperti yang saya saksikan seringkali dalam kehidupan saya, tidak sekalipun Tuhan tinggalkan. Meskipun saat itu saya ada di bawah sekali, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tetap tuntun tangan saya, tetap pegang tangan saya. Karena apa? Saya mau beriman kepada Tuhan. Saya tetap punya mentalitas kerajaan surga. Iman saya tetap kepada Kristus. Saya tidak mencari yang lain. Biar bagaimanapun istilahnya, biar meletet, cemet, tetap Yesus. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan berkompromi ya dengan dosa. Kita tanggalkan ketakutan kita, karena iblis itu pinter Bapak Ibu. Dia tuh suka mencari celah di mana kita yang nggak bisa. Jadi misalnya kita takut sama kecoa gitu ya. Kebanyakan ibu-ibu takut sama kecoa. Nah, kalau lihat kecoa, padahal kecoanya tuh masih jauh, tapi di sininya dibalik, kecoa, aku nempel di badanku apa? Nah, akhirnya tuh dihantui terus, jadinya terus takut sama kecoa. Coba Bapak Ibu sekarang lihat kecoa, bilang gini, kecoa kecil, tak injek pletet sudah. Lama-lama enggak takut Bapak Ibu. Saya dulu takut sama kecoa. Tapi akhirnya saya, kok kecoa kecil kok saya takut. Cuma satu saya yang belum bisa hilang Bapak Ibu. Saya segede gini takutnya sama semut merah. Nah, Bapak Ibu ketawa toh. Saya paling takut sama semut merah. Kalau kelihatan semut merah saya bisa teriak-teriak histeris. Karena apa? Saya pernah istilahnya tuh digigit sebadan Bapak Ibu sama semut merah. Karena handuk itu dijemur, saya nggak tahu. Talinya itu dirambati semut merah, handuknya itu penuh semut merah. Saya habis mandi pakai handuk, gatel semua Bapak Ibu dari kepala sampai kaki. Ngeri saya kalau dulu saya berdiri semua kalau cerita semut merah Bapak Ibu. Saya masih takut sama semut merah Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah begitu ada semut, saya yang paling nomor satu itu membasmi semut itu, apalagi yang merah itu. Saya takut. Nah, itu saya berusaha terus untuk meninggalkan ketakutan itu. Jadi Bapak Ibu kalau punya ketakutan tentang masa depan, tinggalkan itu. Karena masa depan kita sudah dijamin Tuhan. Kita ada di tempat yang terindah. Jadi nggak perlu takut Bapak Ibu. Kalau orang Kristen takut mati itu kasihan deh loh. Karena apa? Kita sudah punya tempat enak loh Bapak Ibu. Tuhan sudah menjamin tidak ada kesakitan, tidak ada penyakit, isinya cuman sukacita, memuji, menyembah. Loh lah enak Bapak Ibu.
nggak mikir besok masak apa. Kalau saya gini, Bu Hesti, kalau hari Sabtu mesti bilang, Bu saya mesti cepat pulang loh Bu, saya ini mesti ke pasar, ke Putran, besok mesti masak. Ibu Gembala kita ini jago masak Bapak Ibu. Buka PO Bapak Ibu. Tiap minggu beliau ini masak buat orang banyak, buat jemaatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita tuh nggak mau hidup di dalam dosa. Kita tinggalkan semua itu. Kalau iblis mengintimidasi, tolak Bapak Ibu. Tolak, tengking dalam nama Yesus. Aku tidak seperti itu. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang disayangi Tuhan. Aku orang yang dicintai Tuhan. Hidupku penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Itu harus kita katakan terus Bapak Ibu. Sehingga iblis nggak punya tempat. Waduh ini digodek-godek tidak bisa. Anaknya ini digodek-godek tidak bisa. Kita tetap terus ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita juga melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus sewaktu disalib dia berkata, Elia, Elia, lama sabatan. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Loh, padahal ini anak yang paling disayang Tuhan. Kenapa kau ditinggalkan? Karena saat itu Tuhan Yesus menerima semua dosa manusia. Dosa manusia semua dikelompokkan sama tubuh Tuhan Yesus. Dia tanggung sendiri itu dosa kita semua. Nah, Bapa itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Siapapun yang berdosa ditinggalkan oleh Bapa. Makanya Tuhan Yesus sewaktu dia disalib, dia menanggung semua dosa kita semua, dia ditinggalkan sama Bapa. Dia harus berjuang sendiri untuk melawan maut itu. Dan kita buktikan bahwa 3 hari kemudian Tuhan Yesus sanggup dan bisa melawan maut. Dia hidup dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita harus bangga Bapak Ibu. Kita menjadi anak-anaknya karena apa? Kita punya jaminan. Tapi ya jangan terus ndablek Bapak Ibu, buat dosa terus. Ya capek ya Bapak Ibu. Ya untungnya Tuhan itu bukan Bu Hesti. Kalau Tuhannya Bu Hesti sudah ditenggelamkan ya Bu ya. Kalau kita berbuat dosa terus ya. Tapi enggak, Tuhan itu Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun. Tapi ya jangan jarak Bapak Ibu, jangan dijarak terus. Itu namanya anak yang enggak tahu diri, kita kurang ajar ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kita jangan sekali-sekali berkompromi dengan dosa. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Hal kedua yang harus kita lakukan kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Artinya jangan tolak-tolak. Kalau sudah sama Tuhan, ya sama Tuhan. Jangan punya pikiran kalau Tuhannya 2 kan lebih cepat. Kalau ini masih nunggu yang satunya yang jalan kan lebih cepat. Jangan Bapak. Kita nggak boleh. Kita punya Tuhan hanya satu, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kita untuk sampai kepada Bapa. Kita nggak boleh punya iman yang seperti roller coaster. Sebentar di atas, sebentar turun. Nanti kalau lagi enak, kita muji Tuhan, nyembah Tuhan, enak. Tapi begitu lagi ada keadaan yang lagi down, kita nggak mau, gak Tuhan-Tuhanan, gak gerejo-gerejoan, gak pede-pedean, gak doa-doaan. Pergi ke ilah lain. Ada yang masih tetap sama Tuhan, tapi pergi ke ilah lain. Contohnya yang sekarang ngomong ini. Dulu saya seperti itu Bapak. Saya pekerja gereja, saya guru sekolah minggu, saya yang singa, saya yang wayar, saya yang waktu itu juga diamen. Tapi saya punya pegangan Bapak Ibu. Saya punya pegangan dan nggak ada yang tahu, termasuk almarhum suami saya nggak tahu. Sampai Tuhan satu kali buka
Tuhan nggak mau saya binasa. Satu kali Tuhan buka dengan perkara sepele, dan saksinya masih ada sampai sekarang. Bu Christine Purut itu yang melayani saya sampai saya bisa seperti sekarang ini. Untung saya nggak masuk rumah sakit jiwa, karena saya beda sedikit lah Bapak. Karena saya nggak bisa berpikir, otak ini nggak bisa dipakai berpikir Bapak. Isinya itu takut, sedih, nangis, dari situ isinya. Sampai 7 bulan. Gak enak loh Bapak Ibu. Kalau sedih ya sehari 2 hari nggak apa-apa. Ini 7 bulan. Saya lihat Bapak Ibu ketawa. Ketemu saya ketawa, itu tak tunjuki. Mantel saya soalnya. Saya nggak bisa ketawa ya, situ ketawa-ketawa. Kalau ada orang ketawa-ketawa, ngomong ketawa-ketawa, itu rasanya kayak ngomongin saya, kayak mendakwa saya. Nanti saya nggak disopo, nggak senang sama saya, gitu Bapak. Jadi iblis itu memang pakai pikiran kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Tapi karena Tuhan sayang saya, Tuhan punya rencana yang indah buat saya, Dia bawa kembali. Karena apa? Tuhan kita itu kenapa disebut gembala Bapak? Gembala itu bukan hanya ngasih makan, tapi dia juga menjaga, merawat. Kalau ada yang lari satu mencong diambil, kalau ada misalnya singa beruang dihalau, sama itu seperti kita adalah domba-dombanya Bapak Ibu. Kita harus mendengar suara gembala. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di Google, itu kan ada ya gembala sama bukan gembalanya. Jadi kawanan domba-domba gitu. Kalau dipanggil yang bukan gembalanya manggil, domba itu tidak datang. Tapi begitu gembalanya manggil, sekali aja datang semua. Ya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus paham, harus tahu suaranya gembala. Suaranya gembala siapa gembala kita? Ya Tuhan Yesus. Kalau dibilangi Roh Kudus jangan ngeyel. Seringkali kita kan ngeyel, ngenyang, nawar. Gak apa-apa lah Tuhan, aku mau lewat sini loh Tuhan. Terus dibilangin, jangan, nanti di situ jalannya ditutup, kamu muter jauh. Enggak lah Tuhan, ini paling cepat. Nah sungguhan sampai di situ, lu macet grep, gak bisa kebumi. Yes, menggo ae ke lain nih. Seperti hari ini tuh ada parade bunga, jalanan agak rame. Ya seperti itu. Jadi kita tuh gembala tuh kalau sakit, dombanya sakit, pasti diobati sama gembalanya. Dikasih makanan yang terbaik, dibawa ke rumput yang hijau, dijagai, dilindungi, disayang. Bukankah itu seperti kita Bapak Ibu? Kita kan juga dilindungi Tuhan, kita juga dijagai, kita juga disayang. Kalau nakal kita juga dipukul. Sama gembala yang jaga domba itu juga gitu Bapak Ibu. Kita lari, dikejar. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah ditangkap Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Kemanapun Bapak Ibu pergi, pasti dicari. Kalau sudah ditulis di bukunya Tuhan, gak bisa lari. Di sini ada yang lari dari panggilan Tuhan. Ada Bapak Ibu, saya tahu orangnya. Lari dari panggilan Tuhan, sudah dikasih tahu dari dulu. Lari dari panggilan Tuhan. Akhirnya apa yang didapat sekarang? Kesusahan. Harus mulai lagi. Nah kita kan gak mau ya Bapak Ibu. Sudah enak, terus disuruh Tuhan gak mau. Karena sikuanya masih main Bapak Ibu, masih main. Aduh aku nek melok Tuhan, iki kerjaan tak tinggal, cuanku sehari berapa? Tapi akhirnya apa yang didapat? Tuhan habiskan semua.
Kalau sudah habis, balik. Nah, apa kita mau Bapak Ibu digitukan? Nggak mau. Kita kalau maunya kan enak ikut Tuhan, ya kan? Nah, Bapak Ibu itu yang pertama. Yang kedua, kita harus fokus sama Tuhan. Kita harus fokus terus. Kita nggak boleh kompromi lagi dengan dosa. Dan kita harus seperti sekarang ini, seperti Bu Gembala sering kali katakan, di Uni ini jemaatnya kasih jempol. Hari Sabtu waktunya kita ngumpul keluarga. Senin sampai Jumat kita sudah kerja. Sabtu waktunya kita sama keluarga. Tetapi kita mendahulukan Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan. Itu salah satu yang Tuhan suka, Bapak Ibu. Gak gampang loh Bapak Ibu. Mau saya punya teman tak ajak ke sini, dia bilang, waduh, nek Sabtu itu loh biasanya pergi sampai anak-anak. Sekarang anak-anak wis gede, angel nih dijak pergi. Jadi nek Sabtu itu aku mesti pergi sana. Sampai saya bilang, kamu pergi jam berapa sih? Kan umumnya jam 5, kan setengah 7, jam 7 sudah selesai. Kalau kamu enggak ikut doa ya udah pulang. Tapi masih belum mau Bapak Ibu. Dan saya dorong terus, saya ajak ke sini. Karena apa? Kesaksiannya bagus Bapak Ibu. Saya mau dia bersaksi di sini, cuman dia masih belum mau. Bagus, dia disembuhkan, suaminya disembuhkan dari leukemia. Dan Tuhan sendiri yang berbicara secara audible sama suaminya itu. Di saat dokter sudah vonis umurnya tinggal 2 bulan, tapi masih belum mau. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Nanti kalau mau dia untuk kesini Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita harus mengingat pengorbanan Kristus. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah Tuhan perbuat. Tuhan disiksa sedemikian rupa sampai Alkitab katakan bahwa mukanya itu sudah tidak berbentuk lagi, tapi penuh dengan luka dan darah. Tubuhnya sudah tercapit-capit. Bahkan kalau kita lihat filmnya The Passion, itu kan kita nggak mentolo ya Bapak Ibu. Kita nggak tega lihat Tuhan disiksa seperti itu. Nah, apakah kita mau menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali? Enggak ya Bapak Ibu. Kita nggak mau. Kita mau hidup bersama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Nyawanya loh dia berikan. Meskipun kita baik, kita sayang, suami istri lah katakan, satu diminta nyawanya, mau? Belum tentu loh Bapak Ibu. Kalau ada kejadian gempa bumi, kebakaran, kadang-kadang lari sendiri-sendiri. Gak ingat ini istrinya apa suaminya, yang penting aku bisa lolos dulu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan yang gak berdosa loh dibuat berdosa. Ya diludahi, dihina, difitnah, disiksa, bahkan sampai mati. Tapi Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita. Tuhan bangkit. Tuhan bangkit pada hari ketiga dan dia hidup selamanya. Dan Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kenapa Tuhan mesti menampakkan diri? Kenapa Tuhan gak bangkit terus ya sudah bangkit aku tak di atas? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu kita punya ragu-ragu. Murid-muridnya itu ragu-ragu. Sewaktu Tuhan ditangkap, disiksa dan disalib sampai mati, murid-muridnya takut. Bahkan murid yang paling dikasihi menyangkal dia 3 kali. Ketakutan semua, takut ditangkap. Makanya itu Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Menampakkan dirinya kepada Thomas. Bahkan Thomas sampai disuruh mencucukkan jarinya ke lubang tangannya Tuhan Yesus yang bekas paku. Karena Thomas gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Tuhan juga memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Sewaktu mereka ketakutan di dalam suatu loteng yang ditutup, Tuhan menampakkan dirinya. Di situ Tuhan memberikan kuasanya sehingga mereka punya keberanian, Bapak Ibu. Mereka punya keberanian untuk
kita nggak punya Tuhan Yesus, bagaimana nasib kita? Kita akan binasa, sia-sia kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita semua jangan mau diintimidasi. Kita jangan mau hidup dalam ketakutan. Kita harus tinggalkan semua beban dosa kita. Jangan sampai kita terus diintimidasi iblis bahwa engkau orang berdosa, engkau orang bersalah, engkau masuk neraka. Jangan mau. Tolak di dalam nama Yesus. Aku adalah pribadi yang diberkati, dikasihi Tuhan, aku disayang Tuhan. Tuhan ada bersamaku. Nah, Bapak Ibu, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, serta tegas kita katakan tidak kepada dosa. Mau itu dosa kecil, tidak. Mari kita belajar dari hal yang kecil dulu. Kita menolak dosa yang kecil dulu. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, lama-lama kita bisa, kita sanggup, kita kuat. Seperti seorang pelari, Bapak, atlet. Pertama-tama mana bisa dia lari sampai jauh. Pak Mul itu yang suka lari. Pertama masa bisa langsung 10 kilo, Pak Mul? Gak bisa. Mungkin pertama baru ya lari 1 kilo, jalan lagi 1 kilo, lari lagi. Semakin hari semakin ditambah. Akhirnya bisa. Sama. Kalau kita tidak kompromi, kita mau tegas, tidak ya tidak. Jangan kalau halah wis gak apa-apa lah, titik ae gak apa-apa, jangan. Tolak. Lebih baik gak punya teman seperti itu, Bapak, yang akan menjerumuskan, membinasakan kita. Kita cari teman yang bisa membawa kita kepada Kristus. Itu lebih baik, Bapak. Dan kita juga harus bisa memenangkan teman-teman kita yang sukanya halah gak apa-apa lah, titik ae gak apa-apa. Itu harus kita bina, Bapak Ibu, bukan dibinasakan ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian setiap perbuatan kita hendaknya kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kita di gereja, shalom, selamat sore, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, senyum sana, senyum sini, hendaklah itu tetap terus ada di dalam diri kita. Jangan sewaktu kita di rumah Tuhan kita baik, tetapi di luar rumah Tuhan, aduh, gak karuan-karuan, Bapak Ibu. Jangan. Apa yang ada di dalam itu harus tercermin di luar, Bapak Ibu. Kita gak bisa kok membohongi orang, karena seringkali yang bisa saksi, yang bisa benar-benar itu kebanyakan siapa? Orang di sekitar kita. Kalau orang di sekitar kita melihat tingkah laku kita di luar daripada Kristus, di luar rumah ibadah, mana mau mereka untuk percaya kepada Tuhan? Nah, wong kayak gitu kok model. Di gereja alim, di luar gereja seperti itu. Kita ini istilahnya Alkitab berjalan, Alkitab terbuka, Bapak Ibu. Kita harus mencerminkan Kristus, tingkah laku Kristus, perbuatan Kristus harus kita tercermin dalam setiap sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita, semuanya harus mencerminkan Kristus. Sehingga tanpa kita menginjil, orang akan mau mengikut Yesus. Ya Bapak Ibu, berjanji ya Bapak Ibu. Jangan kalau di sini saja, yes, amin. Di luar enggak, Bapak Ibu ya. Tapi di sini enggak ada kok. Di sini baik-baik semua. Di sini punya mental kerajaan surga semua. Amin. Nah, kita mau seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kita hidup ini bukan hanya tentang makan dan minum, Bapak Ibu, melainkan tentang kebenaran. Itu ada di Roma 14 ayat 17. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran yang memerdekakan kita dari
segala ketakutan, kekhawatiran dalam menjalani hidup. Di dalam dunia ini kita selalu dihancurkan mental kita. Kita selalu ditekan-tekan. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kita ikut arus dunia. Dan apabila kita tidak kuat, maka kita akan terjerumus ke dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saya minta jemaat Muni khususnya milikilah mental kerajaan surga. Mari kita semua tinggalkan beban dan dosa kita. Jangan mau diintimidasi lagi. Kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang bebas. Juga kita fokus kepada Tuhan terus dan mengingat pengorbanan Kristus. Fokus kepada Tuhan selain melayani, kita juga bisa membaca firman tiap hari. Karena firman itu hidup, Bapak. Di saat kita di dalam keadaan yang tidak baik, firman itu muncul, memberi kekuatan. Itu juga saya alami sewaktu suami saya jatuh dan akhirnya dia meninggal. Sewaktu dia jatuh, firman itu keluar. Karena apa? Saya nggak bisa nangis. Saking sesaknya hati saya, pikiran saya nggak bisa nangis. Saya hanya bisa memperkatakan firman Tuhan. Terus saya perkatakan firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Engkau adalah kekuatanku, kota bentengku, tanduk perisaiku Tuhan. Pertolonganku hanya ada padamu. Engkau ada yang di tempat yang maha tinggi. Terus itu saya perkatakan. Dan itu pelan-pelan membawa hati saya bisa sedikit damai. Karena sewaktu itu ya memang seperti roller coaster. Naik turun, sebentar gitu Bapak. Tapi untungnya saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Kalau saya nggak punya Tuhan, nggak tahu, saya mungkin nggak di sini lagi. Tapi saya punya Tuhan. Saya terus pegang tangan Tuhan karena saya percaya rencananya indah bagi saya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup di dalam doa. Imam pujian. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, jemaat-Mu di Tuhan. Tuhan, kami mau punya mentalitas kerajaan surga. Kami mau tinggalkan beban dan dosa kami. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Kau pakai sebagai alat untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemurahan-Mu. Ampuni setiap kami jika seringkali kami berkompromi dengan dosa kecil Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berubah. Kami mau katakan tidak pada dosa. Sekecil apapun dosa itu, kami katakan tidak. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan iblis tidak bisa mendakwa kami. Karena kami punya mental kerajaan surga. Kami punya iman kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang membawa kami pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat Muni yang sore hari ini mendengarkan firman. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh termeterai di dalam hati setiap jemaat Muni di tempat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya.